Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani dengan NIM A1D124018. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata pelajaran Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Alim Mansa SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep dasar Pancasila di sekolah dasar. Untuk lebih jelasnya, saksikan video saya berikut ini. Yang akan kita bahas yaitu memahami sejarah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Pada tahun 1945, saat Indonesia hampir merdeka, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI. Tugasnya adalah merumuskan dasar negara dalam sidang BPUPKI pertama. Soekarno mengusulkan konsep Pancasila pada 1 Juni 1945 yang terdiri dari 5 sila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses ini melibatkan tokoh-tokoh lain, yaitu seperti Muhammad Hatta, Suryapalomo, dan tokoh agama. Setelah proses diskusi dan perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila resmi dijadikan sebagai dasar negara Indonesia melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu yang disebut dengan PPKI. Poin kedua yaitu memahami makna dan simbol Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila memiliki makna mendalam dan simbol yang melambangkan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang emas seperti pada gambar di samping. Bintang emas ini melambangkan cahaya dan petunjuk yang diberikan Tuhan, mengingatkan bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Lalu, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai emas seperti gambar di samping ini. Rantai ini terdiri dari mata rantai berbentuk bulat dan persegi panjang yang saling terhubung, melambangkan hubungan antar manusia yang kuat, saling membantu dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin seperti gambar di samping. Pohon beringin ini melambangkan tempat berteduh, mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, dan selanjutnya yaitu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng seperti gambar di samping. Banteng ini dikenal sebagai binatang sosial yang hidup berkelompok, melambangkan demokrasi dan keputusan bersama yang dicapai melalui musyawarah. Lalu yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas seperti gambar di samping ini. Padi dan kapas ini melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran, dengan harapan bahwa seluruh rakyat Indonesia hidup secara sejahtera dan adil. Poin selanjutnya yaitu memahami Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pandangan hidup yang mengarahkan cara berpikir, bersikap, dan bertindak masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Artinya, Pancasila adalah pedoman yang digunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah, baik dalam konteks pribadi, sosial, maupun nasional. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup saling menghormati meskipun berbeda agama, suku, atau budaya, seperti sila ketiga, persatuan Indonesia, dan menyelesaikan masalah bersama melalui musyawarah, yaitu terdapat pada sila keempat, yaitu kerakyatan. Poin selanjutnya yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi. Sebagai ideologi, Pancasila adalah dasar atau landasan pemikiran yang dijadikan acuan dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa. Pancasila mengajarkan bahwa pembangunan negara harus adil dan merata, yaitu seperti pada sila kelima. Menghormati hak asasi manusia, yaitu sila kedua, serta berlandasan moral dan keadilan. Ideologi Pancasila juga mengajarkan demokrasi dan hak-hak rakyat dalam memilih pemimpin atau menentukan kebijakan negara, yaitu seperti pada sila keempat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga pedoman dalam merumuskan kebijakan nasional.
poin yang terakhir yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah dasar. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah dasar dalam kehidupan sehari-hari siswa, yaitu yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yaitu siswa rajin berdoa sebelum dan sesudah belajar, serta menghormati teman yang beragama lain dengan tidak mengganggu mereka saat beribadah ataupun berdoa. Misalnya ketika ada teman yang sholat atau melakukan ibadah lainnya, siswa lainnya menjaga sikap tenang. Lalu yang kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya yaitu di mana siswa bersikap baik dan adil terhadap semua teman, tanpa membedakan suku, agama, latar belakang. Misalnya, saat bermain, mereka tidak hanya memilih teman dekatnya saja, tetapi juga mengajak semua teman di kelas untuk ikut serta agar tidak ada yang merasa ditinggalkan. Lalu yang ketiga ada nilai persatuan Indonesia. Contohnya yaitu siswa saling membantu dalam pekerjaan kelompok dan bekerja sama meskipun memiliki perbedaan pendapat. Saat ada proyek bersama, siswa berusaha mencari kesepakatan dan menjaga kebersamaan agar tugas dapat diselesaikan dengan baik. Lalu yang keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya yaitu siswa berdiskusi secara musyawarah ketika memilih ketua kelas atau menentukan aturan permainan di waktu istirahat. Mereka juga mendengarkan pendapat teman lain dengan sabar dan tidak memaksakan kehendak pribadi. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya yaitu siswa berbagi makanan atau alat tulis dengan teman yang tidak membawa, serta tidak pilih kasih dalam pertemanan. Selain itu, saat ada kesempatan, mereka juga ikut dalam kegiatan bakti sosial di sekolah, seperti mengumpulkan sumbangan untuk membantu teman yang membutuhkan. Dengan melakukan tindakan-tindakan ini, siswa dapat berperan aktif dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah dasar. Beberapa poin penting dari materi yang sudah saya jelaskan tadi yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana siswa diajarkan untuk menghormati dan menjalankan keyakinan agama masing-masing, serta menghargai agama lain. Makna ini juga mendorong pengamalan sikap saling toleransi dalam beragama. Lalu yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengajarkan kepada siswa nilai kemanusiaan seperti tolong-menolong, menghargai hak orang lain, dan menunjukkan sikap yang beradab dalam berinteraksi. Lalu yang ketiga ada persatuan Indonesia, di mana siswa dibimbing untuk mencintai tanah air, menjaga persatuan, dan menghargai keberagaman suku, agama, budaya. Hal ini memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan di tengah perbedaan. Lalu yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana materi ini mengajarkan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat, serta melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan yang demokratis. Lalu yang kelima ataupun yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana pada materi ini siswa diajarkan tentang nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bagi semua, serta diajak untuk bersikap adil dan tidak mementingkan diri sendiri. Pentingnya materi Pancasila di sekolah dasar ini adalah membekali siswa dengan fondasi moral, etika yang kuat untuk menghadapi kehidupan sosial dan berkontribusi dalam masyarakat yang beraneka ragam. Demikian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.